Ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangkuifah dan ini di sebelah saya ada Liana. punya istri tercinta 20 tahun ya. Masih mau nambah? Nambah dong. Nambah ya. Sampai maut memisahkan ya. Pernikahan seumur hidup yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan tema yaitu perbedaan peran suami istri, di mana Sabtu yang lalu saya dan Liana pergi ke Kupang, ya puji Tuhan. Di sana sangat banyak Pak Sutri alumni Stronger Merit, kalau saya tidak salah sudah ya selama kelas ini diluncurkan sejak Mei tahun lalu. Dan hari ini ke Situbondo, puji Tuhan ketemu Pak Sujono dan Ibu Meli, nanti akan ada kesaksian bagaimana mereka ikut kelas Stronger Merit. Setelah itu saya akan sampaikan ceramah tentang perbedaan peran suami dan istri. Nah, saudara-saudara jangan lupa di subscribe karena akan banyak sekali video-video untuk pembinaan iman Kristen, juga video-video kita punya kehidupan rumah tangga. Wah, tidak mudah ya Bapak Ibu untuk bisa membangun rumah tangga. Perlu perjuangan ya, perlu strategi, perlu tata laksana, perlu banyak pagar begitu supaya segala sesuatu bisa baik. Dan setelah subscribe ada lonceng kecil di sana, boleh dinyalakan. Itu tujuannya supaya kalau ada video baru akan ada notifikasi kepada handphone Anda. Oke, terima kasih dan saya serahkan waktu kepada Pak Sujono dan Ibu Meli. Silakan, ada kira-kira 10 menit ya, Pak Bu. Silakan mic-nya dinyalakan, silakan ya. Oke, shalom, selamat malam buat teman-teman saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, sembahan kita ya yang kita boleh ada saat ini. Saya langsung aja menyaksikan bagaimana awalnya ya tanggal 20 November saya kena COVID itu. Terus di Rumah Sakit Situbondo 2 hari, terus pindah ke Siloam Surabaya. Nah, momen yang paling saya dapat sesuatu dari Tuhan pada waktu saya ke Rumah Sakit Siloam Situbondo. Di situ saya dibawa ambulan sendirian. Nah, pada saat saya naik ambulan, hati saya ini sudah tergetar ya. Dan pada saat ambulan juga sudah dibunyikan sirenenya, saya menangis. Apakah ini sebagai satu akhir dari kehidupan saya, mungkin saya tidak kembali lagi ke Situbondo, atau ada hal lain yang Tuhan tentukan. Juga ada kesedihan ya, kalau suatu momen ini saya berpisah dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, sebagai satu kesempatan yang mungkin Tuhan sudah menutup sampai di sana. Singkat kata, dalam perjalanan itu saya doa, saya dengar pujian, saya dengar khotbah. Tiba-tiba pada saat doa saya itu terjadi seperti dialog gitu ya dengan Tuhan. Saya seperti berbicara, Tuhan, mengapa saya harus mengalami seperti ini? Tuhan memberikan jawaban ya, mungkin tidak audible, tapi dalam hati saya itu seperti jawaban yang tegas langsung gitu. Ya, aku ingin supaya kamu tidak suam-suam kuku. Aku ingin kamu lebih dekat kepadaku. Tapi kenapa harus lewat sakit, Tuhan? Ya, karena dengan sakit ini kamu itu bisa peka rohmu itu. Jadi di saat rohmu peka, kamu bisa dekat dengan aku seperti itu. Terus saya tanya, Tuhan, bagaimana saya bisa dekat dengan Engkau? Ya, nanti aku ada urusan sendiri dengan kamu. Terus saya tanya, terus Tuhan dengan istri saya gimana? Saya juga ada urusan sendiri dengan istri kamu, juga dengan anak saya gitu. Terus Tuhan juga kasih insight, bagaimana Tuhan saya menjalani ini. Kamu enggak perlu khawatir. Kalau aku mau, aku bisa ambil kamu 3 kali kesempatan dalam hidupmu. Memang saya pernah 3 kali hampir meninggal, saudara. Dan itu memberikan saya suatu hal yang penguatan ya, bahwa saya masih diberi kesempatan untuk melewati COVID ini. Tapi memang tidak langsung sembuh ya, ada proses. Nah, cuman di dalam proses ini pada waktu saya menjalani masa karantina ya sampai
endingnya tanggal 9 Desember ya, saya sudah bisa pulang ya setelah keluar dari rumah sakit tanggal 2, terus tanggal 9 itu saya selesai karantina mandiri. Itu saya bertanya-tanya, ini saya mau dekat dengan Tuhan dengan cara apa seperti itu ya. Nah, kemudian ada kelas Stronger Merit ini gitu. Pada waktu itu tanggal 12 Desember. Tadi saya sama istri pikir, oh ini terlalu dekat lah, kita masih baru penyembuhan recovery gitu. Tapi setelah kita bicarakan, kita ikut deh. Nah, di sana saya mendapatkan banyak hal ya dari Stronger Merit ini, self reflection ya, bagaimana hari-hari saya itu diberi pencerahan mengenai hubungan yang spesial dengan Tuhan, untuk dekat, untuk menggali, mengkoreksi diri saya apa selama ini yang saya kurang berkenan. Di waktu-waktu lalu saya ya jalani asal-asal saja gitu. Kapan saya sempat doa, kapan saya sempat dengar firman, kapan saya baca Alkitab. Tapi di sini saya kan diajar untuk fokus ya, untuk menyediakan, mengalokasikan waktu, doa, pujian, penyembahan, terus baca firman secara berurutan. Dan ini juga ternyata kan membangun komitmen dengan istri saya. Sebelumnya kan sulit ya kalau kita ketemu, istri saya mesti menyesuaikan jadwal ini sulit mengenai pembacaan firman. Tapi dengan acara semacam itu, akhirnya kami dipertemukan, oke deh kita sama-sama belajar lagi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, dari sini akhirnya saya mendapat jawaban yang Tuhan mau dekat itu seperti ini gitu loh. Jadi melalui suatu cara dari Pastor Chang itu memperkenalkan bagaimana kami harus lebih intim merefleksi diri, untuk firman Tuhan itu sebagai cerminan merefleksi diri. Istri saya juga merefleksi, dan di sana saya belajar, akhirnya saya bisa mengerti bagaimana dalam kondisi tertentu kadang istri saya ini mudah marah ya, mudah terpancing gitu lah. Nah, dengan berjalannya waktu, saya lihat ada perubahan yang signifikan. Dia bisa lebih menahan emosi, dia juga bisa kalau ada sesuatu masalah kita bisa mendiskusikan. Ini yang kadang nggak mudah ya, suami istri itu biar kumpul puluhan, belasan tahun tuh masih kadang mau ego sendiri. Nah, itu yang saya banyak belajar dari Stronger Merit ini. Memang tidak instan, tapi kami percaya ya dengan pimpinan Tuhan Roh Kudus, kami ingin belajar lebih lagi dari apa yang Tuhan kasih pengalaman dari peristiwa COVID, sampai ada keinginan dari kami untuk juga Tuhan mempunyai rencana supaya kami mempunyai hubungan yang lebih intim, lebih dekat juga dengan seperti ini. Akhirnya ada jawaban ya, istri saya juga bisa sama-sama dengan cara yang khusus ini bisa lebih dekat ke Tuhan. Anak-anak juga ikut terlibat ya dalam beberapa komunitas yang Pastor Chang asuh ini. Jadi oh ini ya mungkin insight dari Tuhan yang selama ini akan membentuk keluarga kami ya. Memang tidak mutlak semuanya itu bisa jalan dengan lancar, tapi itu tanda itu sudah bisa kami rasakan, kami sekeluarga bersama-sama untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itu istri saya mau nambahkan hari ini, silakan. Iya, kalau dari saya kan yang selama ini seperti pembacaan Alkitab itu kayak macet-macet gitu ya, macam-macam dalam kategori itu. Sekarang baca, nanti setelah berapa lama gitu saya ini jadi kayak terhenti gitu. Nah, dari sana juga merupakan suatu pergumulan bagaimana saya ini bisa terus continue itu ya, untuk mengenal firman Tuhan itu lebih dalam, bagaimana saya ini dapat lebih mendekat kepada Tuhan itu lebih lagi. Memang setelah saya mengikuti Stronger Merit itu, di sana itu saya itu belajar lebih banyak gitu. Bagaimana
kita intimacy with God itu lebih dalam, dan bagaimana saya ini bisa terus continue untuk lebih merenungkan apa itu yang Tuhan inginkan kepada saya. Di sana itu juga saya ini lebih belajar untuk merefleksi diri. Jadi setiap kali apa yang saya gumulkan itu saya gumulkan dengan Tuhan, seperti yang Pastor Chang kasih masukan kepada saya, bahwa kita ini melakukan apa saja bisa, asal kita ini mendekat kepada Tuhan dan kita memberikan hati yang remuk kepada Tuhan, ya, artinya kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan minta gitu. Nah, merupakan suatu pergumulan saya nih, kan saya tuh minta roh kesabaran gitu, karena kan saya ini kadang kalau menghadapi suami yang nggak cek-cek gitu, itu nggak telaten gitu. Jadi saya ini minta Tuhan itu bentuk bagaimana Tuhan saya ini dapat lebih sabar dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Nah, di sana itu Tuhan itu selalu memberi insight kepada saya. Baik itu dalam pembacaan, baik itu dalam suatu perenungan, dalam suatu worship, itu Tuhan itu selalu beri insight-insight gitu. Sampai akhirnya saya itu kuat, dan suatu saat itu saya itu minta kembali ke Tuhan. Tuhan, bagaimana? Apakah roh kesabaran di dalam diri saya ini apa sudah hadir ya gitu. Nah, ternyata Tuhan itu kasih itu enggak langsung apa ya, kayak Tuhan itu langsung berikan bukti gitu. Saya ini memang kemudian langsung diuji gitu dengan suatu, nah ujiannya itu bukan terhadap keluarga saya, tapi terhadap di lingkungan saya itu. Saya itu juga di dalam menghadapi ujian itu kok seperti mulut saya ini dibungkam gitu. Jadi saya ini enggak bisa kayak berkata-kata atau apa gitu, malah saya ini di dalam hati ini kayak Tuhan itu beri insight pada saya, kamu ampuni orang yang nggak mengerti apa yang dia lakukan gitu. Dan saya ini malah biasanya saya ini marah, tersinggung gitu, itu di sana itu saya ini jadi kayak Tuhan itu beri kedamaian di dalam hati saya gitu. Kemudian Tuhan itu malah saya ini mendoakan mereka gitu. Nah, di sana saya ini sadar ya bahwa segala sesuatu yang kita perkarakan kepada Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Tuhan itu akan melakukan segala sesuatunya itu tepat gitu. Nah, juga di dalam pergumulan-pergumulan lain itu Tuhan itu selalu tunjukkan progres gitu ya di dalam setiap kehidupan saya itu. Dan sampai akhirnya itu juga ke anak-anak juga ya puji Tuhan ikut ke acara Dating Insight dikelola oleh Pastor Chang ini juga, mereka bisa aktif juga di sana dibina. Jadi kita sangat bersyukur bisa menemukan komunitas yang sangat membangun kita sekeluarga. Terima kasih Pastor dan Bu Liana. Ya, makasih juga ya Pak Sujono dan Ibu Meli. Malam ini berkenan jadi tuan rumah buat di situ Bondo. Nah, tetapi walaupun situ Bondo karena Zoom, dari mana aja sih bisa masuk sih? Sebagai contoh, malam ini saya mau sapa dulu ini Pak Albinus, selamat malam. Sama Ibu Citra tuh yang dada-dada tuh ya. Kenapa saya sapa dulu? Karena Senin ini tanggal 1 Februari, bulan cinta-cinta loh Februari. Kami akan Zoom ke Kendari. Oh jauh ya. Jauh sekali. Lebih jauh daripada ke situ Bondo ya. Tapi sama aja sih dari rumah sendiri. Dan ya saya balik lagi ke Pak Sujono, Ibu Meli ya. Jadi setelah kelas Stronger Merit itu selesai, biasanya satu kelas itu hanya sekitar 7 pasutri maksimal. Dan ada tugas-tugas yang saya harus Liana dan saya itu cek ya. Jadi Liana cek yang para istri, tugas-tugasnya. Saya cek yang para suami.
Nah, setelah itu ada program Visit and Pray, ya. Visit and Pray itu, jadi saya dan Liana mengunjungi Pak Sutri itu sepasang demi sepasang. Karena saya ada satu passion mau belajar dari Tuhan Yesus ya, untuk mengembalakan satu demi satu begitu. Dan itu kan Tuhan Yesus kalau ada satu yang hilang dicariin ya. Nah, ini lagi pergi ke situ Bondo, Tuhan Yesus lagi cari Pak Sutri nih. Nah, sekalian saja saya memberitakan bahwa angkatan 17 sudah akan nanti kita mulai 19 Februari ya. 19 Februari setelah acara besar Imlek lewat, Valentine lewat, rame-rame lewat, baru kita tenang ikut kelas. Sudah ada pula yang mendaftar ya untuk kelas ini. Nah, saudara-saudara, saya minggu lalu di Kupang membawakan firman Tuhan tentang perbedaan peran suami istri. Nah, itu ada di dalam YouTube Family Insight ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam Zoom ini boleh visit YouTube kami itu dan bisa akhirnya bagian ini part 2. Temanya sama ya. Dan nanti ke tempat Pak Albinus, Ibu Citra itu part 3. Jadi walaupun tema sama, semuanya kontennya berbeda. Karena tema seperti ini memang tidak bisa diselesaikan hanya 1 jam saja. Bahkan dikasih 3 kota pun belum beres. Rasanya harus 7 kota begitu. Tapi 7 kota nanti sayangnya yang jadi apa? Kan belum ada waktunya karena masuk Februari sudah kegiatannya sangat banyak sekali begitu. Nanti kita cicil. Oke, hari ini saya mengajak kita melihat dari Efesus ya. Efesus pasal 5. Ini sebenarnya ayat firman Tuhan ini sangat terkenal. Saya rasa setiap bulan keluarga di gereja kita mungkin ayat ini tidak mungkin terlewat begitu. Efesus 5 ayat 22 ya sampai 23, 24. Mungkin saya meminta Liana istriku membacakannya ya. Yang ini ya. 22, 23, 24. Nah. Oke. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, oke. Nah, kita sedang mau masuk kepada satu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu udah pasti adalah kehendak, ya, kehendak daripada Tuhan. Tetapi kita jangan salah mengerti bahwa jikalau itu kehendak Tuhan itu pasti terjadi di dalam di kolong langit ini. Belum tentu, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa bisa belum tentu? Karena di kolong langit ini segala sesuatu bisa terjadi atas berbagai kemungkinan. Pertama, pasti kehendak Tuhan. Kedua, karena ada man's free will, kehendak bebas manusia. Di mana manusia bisa mengeksekusi kehendak bebasnya sampai satu titik itu melawan akan kehendak Tuhan itu sendiri. Begitu ya. Nah, di dalam kolong langit ini juga ada apa yang disebut sebagai God's natural law, suatu hukum alam Allah, di mana itu dia memiliki suatu sistem. Anak Tuhan atau bukan anak Tuhan itu masuk ke dalamnya. Oke. Nah, di God's will itu adalah sesuatu yang baik, oke, tetapi tidak serta-merta otomatis itu kemudian terjadi di dalam keluarga Kristen. Di titik inilah kita perlu menyadari bahwa ada man's free will, ada satanic influence, bisa membawa pernikahan yang sangat baik ini sampai jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, tetapi di tengah segala sesuatu yang kita alami, saya percaya bagi anak-anak Tuhan, Tuhan juga sediakan apa yang disebut sebagai God's intervention. Jadi Tuhan bisa mengintervensi akan kehidupan ini di tengah satu keadaan yang mungkin sangat gelap ya. Kita mengalami seperti tadi Pak Sujono bilang, waduh, di dalam ambulan ya Pak, Bapak merasakan seperti dekat sekali ya Pak dengan apa itu, dengan maut ya Pak ya. Nah, dan kemudian merasa seperti Tuhan begitu berbicara kepada Bapak dan kemudian Bapak merasakan ada sesuatu hal yang harus betul-betul Bapak upayakan, kerjakan, terutama relasi suami istri, relasi orang tua anak, begitu. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian kita melihat ya Pak ya, bagaimana God intervention jikalau itu betul Tuhan izinkan dalam hidup anak-anak Tuhan, hal yang buruk itu bisa menjadi baik. Itu adalah iman saya. Karena hanya di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristuslah, bahwa di atas kayu salib, maka terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib.
Tetapi siapakah yang tergantung di atas kayu salib itu? Jikalau penjahat memang terkutuk, dipermalukan, dihina. Tapi yang di sana tergantung bagi kita itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, maka Dia yang terkutuk hari ini telah menjadikan salib itu suatu lambang yang sangat mulia. Sebelum masa pandemik ini saya kerjanya keliling kota ya. Khotbah di sana, di sini, begitu kan. Saya kalau sampai di satu tempat kota, saya lihat gereja, saya lihat ke atas itu, gentengnya ke atas sana, pasti ada salib ya. Kalau malam-malam nyalanya terang sekali, diangkat tinggi salib itu. Menjadi satu lambang kemuliaan bagi setiap kita yang hari ini boleh mengingat. Ini mungkin masa pandemik yang berat, Bapak Ibu. Tetapi jikalau ada Tuhan, ya, ingat selalu Dia. Masa pandemik yang berat ini bisa menjadi satu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan itu menolong kita semua. Di tengah kegelapan, di tengah situasi yang chaos, jikalau kita betul ada hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Nah, saudara-saudara, sehingga di dalam kita membicarakan akan tema pada malam hari ini sekali lagi, tidak mudah. Ya, Bapak Ibu ya. Bukan seperti begitu baca, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu suami bilang kepada istri, firman Tuhan bilang gini loh, ayo tunduk ya kamu. Lalu istri jawab lagi. Jawab apa? Tuh, dibilang, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kamu dulu dong. Enak aja lu, suruh gua tunduk-tunduk. Lu dulu mengasihi aku, baru aku mau tunduk sama kamu. Nah ini kalau ayam telur mana dulu nih Bapak Ibu, jadi pusing dong ya. Pusing kepala Barbie ya. Nah saya pun sebagai suami belajar. Ya belajar nih, sudah menikah 20 tahun. Aduh tidak gampang loh. Ini banyak air matanya nih. Tapi udah kering sih, udah dilap ya. Lelaki juga bisa nangis ya. Kenapa? Karena lelaki juga manusia, punya perasaan. Iya. Kadang-kadang istri saya bisa kata-katanya kasar. Padahal kalau dia ngomong, besok udah lupa. Bayangkan. Lah gue dibilang begitu sebulan setahun gue ingat. Aduh repot banget nih ya. Ini pikiran terlalu remember gitu. Sampai pernah saya tegur istri saya bilang, emang gue ngomong begitu? Ya dia lupa. Sebelah. Ya dia lupa. Ya dia ngomongnya kan nyelekit banget ya. Wanita kan suka begitu. Maklum wanita sebulan 4 musim. Musim duren, rambutan, musim agar-agar, musim kangkung. Waduh, kalau ngomong, aduh kita para pria laki-laki seperti diiris-iris sembilu ya. Aduh, betul-betul kita jadi ngeri nih. Di rumah ada macan. Apa macan itu? Mama cantik ya. Dengan anugerah Tuhan, macan satu jadi mama cantik deh. Sini atuh deketan, kedinginan ya AC-nya ya. Jangan jauh-jauh gitu. Oke. Nah, malah dimatiin AC-nya. Ya udah deh. Nah, saudara-saudara, kita lanjut ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini tidak mudah. Oke. Ini butuh apa sih yang kita dibutuhkan? Itu adalah kepekaan, ya. Tadi tuh Pak Sujono, Ibu Meli sudah bilang ada self reflection ya. Mencoba untuk peka, apa sih yang Tuhan mau? Saya ini ada di mana? Saya dari mana? Saya ini mau kemana? Nah, dalam perjalanan pernikahan yang sudah tahunan, yuk Bapak Ibu kita adakan waktu. Sekali-sekali tanya dong, suami tanya istri, menurut kamu aku sampai hari ini sudah jadi suami yang baik belum buat kamu? Tanya gitu, ya. Memang ini lagi pandemik susah nih ya. Kalau nggak pandemik gampang tuh pergi ke kafe ya, 1 jam 2 jam ya. Ya udah di rumah aja deh, nanya kayak gitu ya. Nah tapi kalau rumah sepertinya saya tidak sarankan, karena kalau di rumah kita cenderung semaunya. Ya bisa langsung nanya-nanya kayak gitu. Tumben waras. Wah repot, lagi mau baik kok. Malah dibalikin gitu. Nah, tapi kalau tanya di kafe kan nggak gitu. Setelah ada makanan kecil, ada kopi,
ada love-nya ya, baru nanya, gimana saya ini sudah jadi suami yang baik belum bagi kamu selama ini. Nah, itu namanya updating, ya update. Nah, nanti setelah selesai balik bertanya, kalau aku gimana? Sudah jadi istri belum yang baik sama buat kamu? Kamu selama ini kekinya apa? Perasaan kemarin habis kita ribut kamu diemin aku ya 2 bulan. Wah, sampai 2 bulan. Pusing dong kalau didiemin 2 bulan ya. Aduh, tapi ada loh rumah tangga kayak gitu ya. Saya kadang-kadang dengerinnya sampai mabok-mabok begitu. Aduh. Nah, kemarin juga ada yang counseling ya. Saya baru kaget kok bisa ya. Suami selingkuh sampai 6 tahun nggak ketahuan. Coba ya. 6 tahun nggak ketahuan itu suaminya sangat pintar. Apa suaminya, apa istri terlalu cuek ya Bapak Ibu? Yang mana yang benar Bapak Ibu? Suaminya pintar, apa istrinya cuek ya? Aduh ya. Nah, setelah counseling saya memberikan arahan-arahan bagaimana supaya akhirnya rumah tangga ini bisa kita raih kembali, bisa kita rebut kembali. Sehingga sampai detik ini saya belum berbicara soal perbedaan peran. Saya baru saja berbicara tentang betapa sulitnya kita diizinkan Tuhan untuk merawat sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang mahal, itu nggak gampang dirawat Bapak Ibu. Ya, boleh paham ya. Bukan seperti apa rumput di padang ya, dibiarinin aja tumbuh sampai tinggi. Tapi kalau ini adalah mungkin seperti tanaman buah-buahan mungkin ya, yang perlu dipupuk gitu loh. Jadi ini bukan rumput, bukan lalang-lalang ya pernikahan itu Bapak Ibu. Tapi seperti mungkin buah apa yang enak ya. Duren rasanya enak tuh. Ya. Nah, itu kan rawatnya tidak mudah ya. Ada pupuknya, pengairannya, mataharinya. Aduh. Sampai akhirnya kalau itu dirawat baru keluar buahnya. Ya pernikahannya begitu ya Bapak Ibu. Masa kita mau biarkan? Kalau dibiarkan ya declining lah. Declining artinya tahun demi tahun lewat tapi tidak makin kuat. Tapi malah makin rapuh. Nah, kembali kepada tema kita hari ini perbedaan peran. Tadi kita sudah baca, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Oke? Wah, firman Tuhan ini berat sekali. Bobotnya dalam, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini coba tanya istri-istri di sini. Ini gampang apa gampang ya? Masalah. Gampang apa susah? Begitu kan? Gampang ya. Nah, coba ini ada Ibu Citra nih. Bu Citra, boleh kongko-kongko sebentar. Wah, coba mic-nya dinyalakan tuh. Mic-nya dinyalakan. Ibu, jadi istri gampang apa gampang? Tidak gampang, Pak. Tidak mudah. Oh, tidak mudah, tidak gampang. Susah ya, Bu ya? Susah, sangat susah. Sangat susah ya, aduh. Jadi gimana dong, Bu? Kalau sangat susah gimana, Bu? Banyak sabar, Pak. Mesti sabar ya. Iya, aduh, luar biasa. Jadi ini Iya. Aduh, luar biasa. Oke, terima kasih ya Bu Citra ya, Pak Binus ya. Nah, tetapi tapi kita anak-anak Tuhan. Bagaimana sih anak-anak Tuhan itu menghadapi hal yang sulit, Bapak Ibu sekalian? Coba kita pikir-pikir dulu sebentar ya. Bagi saya juga susah ya, Bapak Ibu. Jadi berbicara soal saya nih, jadi kepala nih ya. Disuruh mengasihi istri. Wah, jangan kira gampang. Pendeta juga manusia, sis. Manusia, bro, ya kan? Nah, tetapi bagaimana respon saya gitu? Nah, secara umum ada 3 respon kita terhadap firman. Yang pertama itu, jadi saya singkat ATM ya. Yang pertama itu acuh tak acuh. Acuh tak acuh ya, sudahlah. Ya, mau gimana lah. Jalanin aja hidup ya, nggak usah terlalu dipikirin ya. Kalau ketemu bagian itu, dilewatin aja baca Alkitabnya ya. Susah soalnya kan.
bagaimana respon kita kepada firman yang, waduh, baca bolak-balik susah. Semoga kita tidak mengabaikan. Oke, itu A. Yang M, semoga kita tidak, M itu melawan. Semoga tidak. Tetapi boleh T ya, T itu adalah taat. Sampai hari ini, aduh, saya juga masih belajar mentaati firman Tuhan. Melalui saya belajar untuk taat, maka saya kemudian ditolong Tuhan. Akhirnya pelan-pelan bisa menghidupkan, oke, peranan itu di dalam, ambil colokan lagi. Menghidupkan akan peranan itu di dalam kehidupan saya sebagai seorang laki-laki. Begitu. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang hai istri, tunduklah kepada suamimu. Oke, sekarang peran daripada suami dulu yang saya mau coba bahas. Sekali lagi, ini tidak mudah sehingga setiap suami harus bersandar penuh kepada Tuhan, ya, bersandar kepada Tuhan untuk bisa menjalankannya. Tanpa Tuhan ini tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu. Nah, kita coba melihat di dalam peran suami. Yang pertama, istilah kepala. Dalam bahasa Yunani itu ternyata beda A sama E, yaitu kepale. Oke. Nah, kepale. Lalu apa arti daripada kepale? Kepale itu ternyata memiliki arti yaitu sumber, ya, source. Nah, jadi bukan dalam pemikiran kita tentang bentukan organisasi, misalnya ada kepala sekolah yang memberikan instruksi, memberikan perintah, tapi justru dalam arti bahasa Yunaninya itu adalah source, sumber. Nah, kita bisa mengingat itu berarti seperti mata air, ya, sumber air yang dia tidak pernah berhenti, begitu kan? Terus dia itu keluar itu. Nah, Kristus kepala jemaat artinya Kristus sumber bagi jemaat. Nah, sekarang suami kepala istri berarti sebagai sumber bagi istri. Nah, sumber apa saja? Nah, ini saya catat ada beberapa, misalnya sumber kebenaran, ya. Kristus sumber kebenaran bagi seluruh jemaat. Demikian juga suami itu sumber kebenaran bagi istri. Loh, maksudnya apa? Memang istri nggak bisa cari kebenaran sendiri? Pasti bisa. Ya. Tetapi jikalau suami diperintahkan sebagai kepala memberikan sumber kebenaran bagi istri, artinya dialah yang secara sengaja memimpin, mengarahkan, ya, akan juga mendelegasikan, memberikan mandat kepada istri dalam segala sesuatu dalam rumah tangga tersebut. Nah, sebagai contoh, dalam rumah tangga kami belajar misalnya untuk membaca kitab suci. Ya, satu keluarga secara flowing berurutan. Nah, saya sebagai sumber saya memberikan keteladanan itu, gitu ya. Nah, keteladanan itu kalau ada, saya duluan melakukan, istri baru bisa tunduk. Istri baru bisa hormat. Tapi kalau suami, baca Alkitab ya, semua satu rumah baca. Terus mata mereka ngeliatin gitu ke kita kan. Ini kapan papaku baca nih? Ya, nggak kelihatan. Taunya nyuruh-nyuruh doang. Itu pasti hampa, ya. Tidak ada kekuatan, tidak ada wibawa di dalam perintah tersebut. Kalau kita terus ngomong tanpa peka, lama-lama kita dihina dalam rumah tangga kita. Ini repot. Sehingga suami sebagai sumber kebenaran, maka menghadirkan firman Tuhan itu, lalu menjaganya supaya istri baca. Ya, saya makanya nanya sama istri, gimana baca sudah sampai mana, gitu kan? Kamu dapat apa? Nah, tidak setiap hari dapat apa ya, Bapak Ibu. Kadang dapat, kadang enggak. Tetapi kita belajar setia. Walau tidak dapat, kita tetap baca. Kalau dapat, puji Tuhan, kita senang hari itu. Tapi besok kalau nggak dapat lagi, ya tetap baca. Begitulah perjalanan kita membaca kitab suci, karena hidup juga begitu. Tidak selalu membawa kepada kita kesenangan saja, bukan? Hidup ini juga memberikan kepada kita kegelapan yang harus kita hadapi. Jangan lari. Kehidupan ini juga memberi kepada kita kesulitan. Jangan lari sekali lagi. Hadapi. Sama seperti kita membaca kitab suci, bagian yang sukar. Jalani saja. Maka itu akan melatih kita punya mentality. Untuk tekun. Untuk konsisten. Untuk setia. Melalui pembacaan firman Tuhan. Nah, saya nanya ke anak-anak. Anak-anak kadang juga jawab, kadang kagak. Ya namanya juga begitu anak-anak ya.
Maka dari sayanya nggak boleh putus asa. Kan begitu Bapak Ibu ya. Jangan putus asa ya kepada anak-anak kita. Karena memang di dalam Alkitab juga dibilang, engkau harus berulang-ulang mengajarkan kebenaran ini kepada anak-anak. Sampai kata berulang-ulang. Itu artinya apa? Tuhan tahu dengan siapa kita deal with. Kita deal with dengan satu kedagingan kita sendiri. Kedagingan ini tidak suka akan kebenaran. Anak-anak kita juga, mereka mungkin lebih senang main game, lebih senang santai, lebih senang nonton TV ketimbang baca kitab suci. Tetapi jikalau family altar ataupun membaca Alkitab tidak dikenal dalam rumah tangga, lalu kapan mereka familiar dengan hal-hal yang rohani? Saya menemukan loh cukup banyak anak-anak muda sudah menikah. Ternyata mereka sangat kesulitan untuk membaca kitab suci. Kenapa? Kenapa sih membaca kitab suci begitu sulit? Sekali lagi, tidak ada keteladanan dalam rumah tangga sebelumnya. Ya. Ditambah lagi, papanya nih sudah tidak baca Alkitab, sukses pula. Aduh, itu memberikan kesan ya dalam diri anak. Ngapain gua baca Alkitab? Bapak gua gak baca Alkitab juga sukses. Emang kenapa aku nih mesti berdoa? Rasanya nggak perlu hal-hal kayak gini. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ini ngeri. Karena firman Tuhan dalam seluruh konsistensinya tetap menyatakan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudara-saudara, sehingga di sini ya peran pertama ya, suami itu sumber kebenaran. Yuk kita tegakkan dalam rumah tangga kita. Hal-hal yang membawa seluruh keluarga itu dengan disiplin, dengan apa yang nyuruh, yang artinya maksudnya berikan pengarahan, itu pasti ayah sebagai kepala ya, sebagai kepala ya. Nah, berikutnya adalah sebagai apa? Kita lihat. Misalnya sumber daripada tadi kebenaran perlindungan. Nah, perlindungan ya. Kristus melindungi jemaat. Puji Tuhan. Saya ikut Tuhan Yesus 30 tahun ya. Ya, banyak kisah sedih juga sih Bapak Ibu ya. Tidak melulu senang ya ikut Tuhan Yesus ya. Tapi saya tahu di tikungan-tikungan hidup saya itu ada Tuhan Yesus. Sehingga sampai hari ini kalau Natal dikatakan namanya Immanuel, Allah beserta kita. Saya dalam perenungan pagi-pagi subuh, saya bisa menangis loh Bapak Ibu. Ya saya nggak bercanda. Ingat-ingat, ini kan baru Natal bulan lalu ya. Tuhan begitu baik, terima kasih Tuhan telah melindungi saya sampai hari ini. Karena saya umur 18 sudah yatim piatu ya, sudah tidak ada papa, mama begitu. Hari ini punya istri, punya 3 anak, hidup sebagai hamba Tuhan, pernah difitnah juga, pernah dijelek-jelekan, pernah mengalami hal-hal yang gelap, tapi saya tahu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, menolong aku, Ebenezer sampai hari ini. Terima kasih, hormat saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, maka di dalam kita membahas akan peranan daripada seorang kepala keluarga, karena paralelisme ini, suami, kepala istri, sama seperti Kristus kepala jemaat, maka kita mulai merenungkan, jikalau Kristus melindungi jemaat sedemikian, lalu saya ini melindungi istri dan anak itu bagaimana? Nah, di sini lahir beberapa prinsip, ya Bapak Ibu. Prinsip kehidupan di mana kita itu harus pelihara. Misalnya apa? Misalnya begini. Saat mau menikah anak muda itu ya. Yang satu ada di kota Bandung, ya suaminya katakanlah. Lalu istrinya itu ada di kota lain, Cirebon katakanlah. Nah, apakah setelah menikah ini terus begini? Nah, ini kalau kita ingin mendekati prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana seorang suami ingin melindungi istri dan juga anak, maka keputusan harus diambil. Dan respon kita kepada Tuhan itu senantiasa keputusan yang membutuhkan iman. Begitu loh Bapak Ibu. Nggak kayak keputusan beli gado-gado di depan ya Bapak Ibu ya. Atau beli mie ayam. Itu kan nggak perlu keputusan iman. Ya nggak? Atau ketika kita gojek.
Tapi kalau sampai pindah kota, yang pindah siapa? Suaminya kah? Istrinya kah? Nah, bagaimana ini? Butuh tindakan iman. Sekali lagi, tadi taat. Ya, firman Tuhan tidak pernah mengindikasikan suami istri itu berpisah loh. Ya, artinya beda kota, tidak. Kejadian 2 ayat 24, laki-laki meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istri. Bersatu kan? Nah, ada satu lagi bagian firman Tuhan yang saya mau ajak kita baca, mengindikasikan itu sama, Bapak Ibu. Dari 1 Korintus 7, ya ayat 5. Nah, ayat 5 ini saya bacakan ya, Bapak Ibu ya. Janganlah kamu saling menjauhi. Tuh kan? Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Sementara waktu, Bapak Ibu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertara. Kan begitu. Tidak ada suami istri itu sampai jauh-jauhan bisa berbulan-bulan. Ataupun memiliki kebiasaan pisah kota. Tidak. Sehingga kepada anak-anak muda yang mau menikah. Saya bilang, ini tindakan iman. Siapa yang pindah? Kamu atau kamu? Yang jelas Tuhan ingin ini disatukan. Ya, saya barusan juga menerima satu counseling ya. Jadi suami itu pergi bekerja sampai ke Eropa. Jadi pacarannya sudah LDR, oke, sudah LDR ya. Nah, suaminya kerja di Eropa, dan kemudian menikah, oke. Sebentar pulang, lalu balik lagi. Nah, kalau ke Eropa itu bisa sampai beberapa bulan baru balik. Jadi misalnya 4 bulan baru balik. 4 bulan baru balik gitu. Kebayang ya. Nah, pas balik, hamil. Oh, balik lagi 4 bulan. Wah, gitu kira-kira. Wah, ternyata ini ruwet. Ruwetnya gimana, Bapak Ibu? Anak muda menikah ya, masih muda. Merasakan akan hubungan seksual. Wah, itu kan normal. Suatu keindahan yang Tuhan berikan. Tapi kemudian terpisah. Nah, makanya di Perjanjian Lama dikatakan apa? Prajurit yang ingin berperang tapi baru menikah. Itu tidak boleh pergi berperang. Dengan yang tidak boleh pergi berperang. Untuk apa? Untuk dia tahu cara menyukakan hati istrinya. Oh, begitu kitab suci berkata. Ya, jadi bapak-bapak, ada kitab suci seperti itu. Perintah Tuhan di Perjanjian Lama. Yang mau pergi berperang, semua pada pergi berperang, tapi baru menikah. Tidak boleh. Semua pergi berperang, pergi saja. Tapi yang baru menikah, diam 1 tahun dengan istri. Supaya kamu tahu bagaimana cara menyukakan hati istrimu. Ah, seperti begitu. Aduh, ini istri maunya apa sih sampai harus disukakan hatinya ya? Maunya apa sih, Nak? Jadi tanya istri ya. Jadi istri ini memang makhluk yang perlu dirawat ya. Bapak Ibu, kayak itu kayak apa sih? Vas bunga, hati-hati mesti dilap tiap hari pakai kanebo ya, Bapak Ibu ya. Nah, fragile ya. Iya, mesti dirawat kayak gitu. Nah, jadi kita mengerti ya akan hal ini ya. Melindungi. Oke, melindungi. Jadi suami harus melindungi akan istri. Dan dikatakan itu bagaimana? Wah, ini luar biasa. Bahwa sampai peranan ini kita tidak boleh pisah kota. Nah, hari ini kalau suami istri tinggal satu kota ya, puji Tuhan ya. Saya ini pernah pindah-pindah kota loh, Bapak Ibu ya. Dari Jakarta pindah ke Bandung, Bandung pindah ke Surabaya, Surabaya balik lagi ke Bandung ya. Tapi tidak pernah terpisah dari istri dan anak. Sekali pergi langsung naik satu pesawat. Barang-barang lewat daratan ya. Pas balik juga satu pesawat. Barang-barang lewat daratan lagi. Jadi tidak pernah berpisah lama. Pernah khotbah ke luar negeri, palingan cuma 2 minggu ya. Itu paling top. Paling top pergi. Pergi 2 minggu, pulang juga lihat muka Liana udah kusut. Tinggal suami tidak meriah. Ada Cangkuiva di rumah baru rame katanya. Lu pergi hatiku sepi sendiri. Gitu ya. Bisa aja. Nah, saudara-saudara, kembali ya. Kita melihat kepada tema ini. Nah, yang pertama, soal bekerja tadi. Tidak boleh pisah kota. Yang kedua, kita harus memelihara begini. Memelihara satu kehidupan, suami ya, tolong dicatat. Kehidupan yang bisa diduga. Bisa diduga. Jadi, para suami ini kan mau jadi pembela dan pelindung. Oke? Berarti, dia tidak boleh menjadi orang yang
unreachable ya, unreached. Jadi tidak bisa diraih gitu. Nah, tetapi dia harus menjadi pribadi yang bisa diduga, istri bisa tahu, oh jam segini pasti suami saya ada di sini. Nah, ini hari ini kemungkinan dia lagi ketemu klien di sini. Nah, gitu loh. Supaya kalau ada apa-apa, ya terjadi sesuatu, maka itu bisa dihubungi cepat. Ya kita tidak mau ada apa-apa sih. Tetapi bukankah suami yang unpredictable, itu dia tidak berperan sebagai pelindung. Nah, suami harus ready. Nah, 3 anak saya itu lahir semua di rumah sakit dan 3-tiganya saya selalu hadir. Ya, waktu itu pernah ada satu masa itu saya di satu gereja besar, gembala sidangnya baik sekali. Jadi baiknya tuh gini ya, kan saya termasuk schedule khotbah saya banyak gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi dia bilang, oh, oke, istri kamu sudah mau melahirkan ya, di bagian itu nanti kita atur kosongkan ya, supaya kamu bisa temani istri kamu. Oh baik ya gembala sidang kayak gini ya. Jadi mengerti bahwa suami kan saat istri sedang kritikal. Melahirkan kan kritikal ya Bapak Ibu ya. Dan suami harus ada. Begitu. Nah jangan istri mau melahirkan temani bapaknya. Suaminya mana? Wah rupanya lagi entah di mana. Wah repot ini ya kalau seperti ini. Nah ada suatu cerita ini dari pendeta yang saya hormati ya. Nah, dia berkata begini, waktu kecil dia nakal, suka pengen sekali pergi tengah malam, pulangnya pagi, ya. Jadi atau sebelum tengah malam berarti sebelum jam 12 pulang pagi ya, pokoknya pergi hari ini pulang besok gitu kan. Nah, udah jadi kebiasaan dan mamanya udah bilangin, kamu jangan pergi ya malam ini ya. Oh, tapi dia tetap nekat. Nah, begitu dia akhirnya udah teman-teman udah nunggu ya. Zaman dulu begitu. Dia udah mau keluar, tahu-tahu bapaknya menghadang. Kamu berani pergi malam ini, keluar pintu itu, jangan pulang. Begituin, bengong. Nah, pendeta itu berkata, ya udah dah, masuk kamar lagi. Gak jadi pergi. Nah, tapi kalau mama yang ngomong, diketawain. Alah, si mama. Mana berani juga mama ngomong gitu. Mama hatinya besar ya. Digedor-gedor pintu kan. Ma, bukain. Dibukain. Tapi kalau bapak yang ngomong kayak gitu, kamu udah ultimatum. Berani ngelawan bapaknya? Dia kenal karakter bapaknya sepertinya. Tegas, ya tidak ada pelin-pelan. Makanya dalam pertimbangan pergi enggak. Udah dah, gua ngalah dah malam ini kayaknya gua masih waras begitu ya. Dia masuk kamar lagi. Dan dia berkata itu satu momen. Dia akhirnya ngerti. Hidup udah kenapa mesti begini sih ya. Buang-buang waktu. Bikin temen. Juga bapak gua kagak suka. Ya udahlah, nggak usah lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ayah itu pelindung ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di titik ini kita betul-betul bisa mencoba menjalankan. Nah, saya rasa itu kalau peranan ini jangan banyak-banyak dulu ya. Nanti bapak-bapak bisa pingsan, saya khawatir ya semua pingsan. Aduh Pak Kuifa banyak sekali. Ini istri bagaimana? Ini loh istri dari tadi kok nggak diomong-omong ya. Nah istri ini gimana? Ini jadi peranannya. Nah ini saya ada secara cepat. Karena ini sudah jam 8. Nah, kita nanti sambung ya hari Senin ini di rumahnya Pak Albinus dan Ibu Citra. Sambung terus, begitu kan? Nah, sebagai istri. Coba Liana yang sampaikan. Pingsan ya langsung. Bercanda. Catatannya ada di sini. Biasa kita suka berdua. Tapi Liana nih lagi ada kesibukan. Jadi ya sudah hari ini aku sendiri sampaikan tapi Liana temani. Nah itu kalau suami ya, kalau istri kan suruh tunduk sama suami. Nah suami itu disuruh mengasihi istri, gitu loh, ya. Wah, sebentar. Bagaimana tadi kalimat itu? Iya, setuju. Hah? Setuju. Setuju? Iya. Jadi istri disuruh tunduk, lalu suami mengasihi. Iya. Aduh. Jadi istri tunduk gimana? Kan sekarang peran istri. Sekarang kan suami mengasihi istri.
Kok suami lagi sih? Ini istrinya kapan masuk ya? Ini sekarang mau ngomongin istri. Kalau Istri. dikasihi bisa tunduk Nah, gitu. Lalu? Kalau nggak dikasihi mesti minta pertolongan Tuhan supaya tetap bisa tunduk. Bagaimana caranya? Ya, jadi gini ya, Bapak Ibu ya, kita masuk ya ke istri, tapi gak usah banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak kita nggak dikasih makan sama dia. Bercanda ya. Ini penting. Pada saat firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu, oke, ya. Maka di sini saya melihat ada kata tunduk itu kita coba dalami. Itu ada tunduk yang pasif dan tunduk yang aktif. Nah, maksudnya apa itu? Tunduk yang pasif, tunduk yang aktif. Tunduk yang pasif itu adalah sama seperti umumnya para istri. Ya. Jadi tunduk yang pasif itu artinya ya udah firman Tuhan suruh tunduk ya udahlah. Apa lu mau? Gua kasihlah begitu. Paham ya? Kamu suruh ini ya aku lakukan, kamu suruh itu aku lakukan. Nah, kalau nggak suka dalam hati ngedumel. Kenapa? Karena disuruh tunduk, bukan suruh ngelawan. Ya gitu. Sehingga banyak istri itu sebenarnya sambil melakukan apa yang suami minta, sampai suka ngedumel-dumel loh. Repot juga ya kalau kayak gitu ya. Kenapa sih begitu? Ya kan disuruh tunduk. Ya udah, lakukan saja apa yang dia mau. Nah, apakah seperti itu? Nah, itu tunduk yang pasif. Sementara yang saya ingin sampaikan sekarang adalah ada satu tunduk untuk menyalakan iman. Setiap istri bisa tunduk yang aktif. Maksudnya apa? Begini. Saat suami itu menyuruh sesuatu, kita yang sebagai seorang pribadi yang takut akan Tuhan, kita juga menimbang di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah yang dia minta ini sesuatu yang baik atau tidak? Kan begitu. Itu satu ya. Jadi artinya dalam pernikahan itu ada pribadi Tuhan itu terlibat. Suami mungkin menyuruh sesuatu kepada istri, dan istri mungkin melakukan sesuatu bagi suaminya, tetapi ada Tuhan. Dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah yang dia minta ini sesuatu yang baik? Karena jika tidak baik pun saya ingin mengatur suami saya supaya dia itu hidupnya lebih benar. Contoh, Cangku Iva suka minta makan malam-malam. Ya, gitu ya. Nah, kalau istri tunduk pasif, ya, udah disediakanlah itu ya, steak, sate, ya, apa nak? Coba es campur, martabak, cepat mati kalau begitu ya. Repot ya, ngerti ya. Nah, itu tunduk yang pasif ya kan. Mau apa lagi? Tak belikan. Nah, jadi seperti istri seperti nggak mau pusing. Ada loh istri kayak gitu. Nah, tetapi kalau istri tunduk aktif ya, dia tunduk, tapi dia bisa balik nanya. Kamu nggak salah kak malam-malam begini itu makan mau pesan ini itu, jangan. Nah, jadi gimana aku lapar? Minum aja air putih yang banyak. Nah, itu saran Liana bagiku. Malam-malam aku suka minum air putih banyak sekali ya. Wah, hasil jam 3 subuh lapar sekali. Tapi kalau sudah besok pagi sudah nggak apa-apa kata Liana. Kalau udah besok pagi nggak apa-apa. Kalau pagi makan banyak nggak apa-apa. Tapi kalau malam jangan makan banyak-banyak. Misalnya itu. Jadi dia berusaha mengaktifkan ya dengan dia bernegosiasi, mengarahkan. Itu tunduk yang aktif. Nah, tunduk yang aktif juga artinya apa? Pernikahan itu bisa mandek, Bapak Ibu. Oke, pernikahan itu bisa mandek. Apa sih artinya mandek? Artinya suami ternyata dalam karir dia tidak lanjut. Dalam usaha dia kelihatannya berputar-putar, ya. Oke. Nah, istri tunduk yang aktif. Artinya dia kan punya mata ya. Para istri kan punya mata. Bisa melihat suaminya. Maka dia dengan aktif bertanya, suamiku, laukung gitu kan. Nah, kenapa? Kamu sebenarnya akhir-akhir ini baik atau tidak keadaan? Nah, itu aktif tuh. Nanyanya lemah lembut ya. Nggak kasar. Ini kenapa kasih cuman 5 juta? Biasa 10 juta. Kenapa kamu? Uangnya seret ya? Waduh, masa kayak gitu pusing dong ya. Nah, jadi artinya istri yang tunduk yang aktif, dia berusaha menghadirkan yang baik buat suaminya. Ayo, gampang apa susah? Susah loh.
Kenapa? Karena suaminya nggak minta, betul kan? Suaminya nggak minta. Selama ini kan dia berespon atas permintaan. Bapak Ibu paham ya? Tapi ini suaminya nggak minta. Cuman dia dengan kepekaan rohani seorang istri. Dia bisa tahu, rasanya suamiku butuh ini. Dan suamiku tidak punya. Maka tunduk yang aktif, akhirnya dia datang kepada Tuhan di tepi ranjang, dia berdoa. Tuhan, sepertinya suamiku udah titik ini dia butuh mentor, misalnya begitu. Untuk mengarahkan bisnis yang sudah mandek selama beberapa tahun ini, termasuk juga di masa pandemi. Tuhan tolong kirim orang-orang yang baik, yang bisa bimbing suamiku supaya bisnisnya muter lagi. Nah misalnya seperti itu loh. Itu tunduk yang aktif. Sampai nanti kemudian suaminya bisa kesaksian ke istri, aku bingung ya, tiba-tiba temanku tuh bisa hubungin aku loh. Kenapa memang? Iya, dia mengajak bisnis dan aku tahu dia tuh orangnya baik sejak masa SMA. Kok bisa begitu? Nah, istri bisa ketawa-ketawa dalam hati. Kenapa? Karena istri tahu. Sampai suaminya bisa dibukakan jalan seperti itu, kenapa? Karena dia tahu dia berbagian. Ya, istri itu berdoa. Bahkan kadang-kadang dengan cucuran air mata. Supaya suaminya boleh berhasil. Itulah wanita Amsal 31, di mana suaminya itu duduk di pintu gerbang kota. Nah, duduk di pintu gerbang kota, itu bukan sapam ya Bapak Ibu ya. Duduk di pintu gerbang kota itu adalah orang-orang tua-tua yang terhormat. Itu orang diminta nasihat. Diminta menjadi hakim, karena mungkin ada pertikaian. Aduh, ini mau cari beresin pertikaian di mana? Di pintu gerbang kota. Nah, di situ ada Bapak A, Bapak B yang duduk di sana. Minta advice ke dia. Nah, di pintu gerbang kota juga adalah pintu perekonomian. Karena keluar masuknya barang, sandang, apapun di pintu gerbang kota. Sehingga orang dari satu ke kota lain saat ingin mencari barang, maka lari ke gerbang kota. Di situ jadi transaksi luar biasa. Dan tidak semua orang bisa duduk di sana. Adalah orang-orang terpilih dari kota tersebut. Nah, wanita Amsal 31 dikatakan suaminya itu duduk di pintu gerbang kota. Entah menjadi pedagang, entah menjadi hakim, entah menjadi orang yang dimintai nasihat. Yang jelas ada keadilan di sana. Ada kehidupan di sana karena ada perekonomian. Dan ada perlindungan di sana. Karena pintu gerbang kota juga harus dilindungi siang dan malam. Dari masuknya orang-orang jahat. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ada istri itu ya, akhirnya memberikan satu sikap. Ini tidak mudah ya lagi Bapak Ibu ya. Kok Pak Wifani ngomongnya enak loncar dari tadi ya. Tapi saya masih berharap di malam hari seperti ini para istri boleh mendengar ya, mulai berpikir tunduk aktif. Berarti aku harus mengaktifkan imanku kepada Tuhan. Aku ingin berdoa dari mulutku, keluar kata-kata yang memberkati akan suamiku. Supaya suamiku dijauhi dari orang-orang jahat. Supaya suamiku senantiasa sehat, senantiasa kuat, senantiasa bertanggung jawab, dan senantiasa dia mau menjadi pengarah rohani dalam rumah tangga ini. Nah, lalu mulai memikirkan hal-hal apa yang istri itu bisa bantu. Karena istri adalah penolong. Ya, penolong yang sepadan. Penolong itu adalah titel Allah sendiri. Allah Israel, Allah penolong. Nah, maka di tengah bangsa Israel mengalami dikejar musuh, mengalami masa yang gelap, mencekam, Allah Israel secepat cahaya menolong. Maka istri juga, jangan biarkan suami itu berjuang sendirian. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan ya. Terutama masa pandemik ini berat sekali, bisa memukul mental dari para suami. Dan kita dihadirkan Tuhan sebagai istri penolong sepadan. Mari kita tunduk secara aktif. Untuk mengejawantahkan, mengaplikasikan kalimat-kalimat seperti ini, sangat membutuhkan wisdom. Ya, makanya di dalam kelas Stronger Marriage itu, saya selalu mengajarkan akan intimacy with God. Jikalau kita punya intimacy with God yang hidup setiap hari, maka tanda daripada hubungan yang hidup itu adalah Tuhan yang hidup itu berkata-kata kepada kita. Berbicara, termasuk kepada istri. Jikalau istri setiap hari itu membaca kitab suci, dan istri bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sebagai penolong harus hadirkan hal apa yang baik bagi suami saya. Dia suami ini orangnya diam. Ini orangnya jarang mau ngomong. Ya. Tapi dari mukanya kelihatan, mukanya agak sumpek.
Aku rasa dia ada masalah, mungkin dia punya prinsip tidak mau bikin aku susah. Tapi Tuhan tolong aku sebagai istri yang tunduk aktif. Aku minta kepada Tuhan, apa yang aku bisa hadirkan bagi suamiku supaya dia boleh ceria, ya, boleh menang, boleh senantiasa menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pemimpin dan orang terpandang dimanapun dia berada. Seorang suami yang naik, istri juga naik. Dan suami istri yang naik, anak-anak juga bahagia. Melihat keluarga itu adalah keluarga terpandang, terhormat, nama baik itu ada di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, saya tidak memperpanjang lagi ya. Ini waktu terlalu cepat, singkat. Masih ada beberapa poin, misalnya mengasihi istri itu adalah, dan dikasihi itu adalah ada poin diutamakan dan seterusnya ini itu. Saya tidak bahas malam hari ini, tapi nanti saya bahas mungkin hari Senin. Nah, saya ingin untuk menutup ini di dalam doa, dan kepada setiap kita yang menyaksikan di YouTube, jangan lupa di subscribe ya, dan boleh komen. Komen apa? Mau tanya boleh. Nanti saya jawab satu demi satu pertanyaan Anda. Karena inilah dunia digital. Biasa kita ketemu di gereja, ada jemaat bertanya kepada saya. Tapi hari ini pandemik, maka pertanyaan itu bisa secara digital diketikkan di komen. Dan saya suka sering melihat apakah ada yang bertanya, juga ada notifikasi, sehingga saya menjawab satu demi satu. Supaya itu tuntas akan malam hari ini. Dan kepada setiap kita yang telah diberkati, boleh like, boleh share akan video ini. Dan jangan lupa di subscribe dan dikasih loncengnya.